Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia menderita demi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, siapapun orangnya pasti tidak ingin menderita, tidak ingin dihina, tidak ingin dicaci atau dihindari banyak orang. Tetapi yang menjadi keinginan kita adalah menjadi orang yang mulia, orang yang layak, orang yang dihargai dan disenangi oleh banyak orang. Namun sesuatu hal yang berbeda yang harus dialami hamba Tuhan yang menderita, yang dituliskan Nabi Yesaya dalam natsnya pada hari ini, di mana dia menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang menderita, seorang yang penuh dengan kesengsaraan, seseorang yang biasa menderita, seseorang yang orang lain harus menutup mukanya dan tidak melihat dia lagi. Hamba Allah ini yang memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima dia, yang kemudian digenapi di dalam diri Yesus. Yesus yang datang ke dunia ini, ketika dia ditangkap, dia dihina dan dihindari orang. Orang yang tadinya mengeluh-elukan dia, yang mengatakan Hosana bagi Allah, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang tadinya terus mengikutinya, orang yang tadinya berbondong-bondong mau melihat mujizat yang ia lakukan, kemudian ketika ia ditangkap, ia dihina, dihindari, dan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Bagaimana ia ditikam, ia dipukul, ia diludahi, ia benar-benar sangat dihina. Dan kemudian orang-orang yang tadi mengikut dia menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Karena apa? Karena semua ekspektasi orang terhadap apa yang terjadi ketika Yesus melayani selama 3,5 tahun, di mana banyak orang terus mengikut dia, berharap nantinya dia bisa menjadi raja orang Yahudi yang benar-benar memimpin orang Yahudi melawan kekaisaran Romawi yang pada saat itu menjajah mereka. Namun sebaliknya, ketika Yesus harus sampai di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang harusnya berada di kayu salib itu, tetapi Yesus menggantikannya dengan rela menderita di kayu salib, bahkan mati di kayu salib. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip pernyataan Santo Ignatius dari Loyola yang berkata, Allah yang kekal memiliki hikmat yang dalam. Salib yang dipersembahkan kepada kita adalah hadiah dari hatinya yang terdalam. Bagaimana Allah yang penuh dengan hikmat itu merelakan putranya Yesus Kristus hadir di dunia ini, bahkan sampai menderita dan mati di kayu salib. Renungan harian Hari Hidup menuliskan, karena dosa manusia, Kristus harus menanggung penderitaan di kayu salib. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terima dan kita percayai bahwa Kristus yang rela menderita demi menyelamatkan kita manusia berdosa ini, Dia hadir di dunia ini untuk membuka
jalan keselamatan dan hidup bagi setiap orang yang percaya. Dan bagi orang yang menang nanti, Dia akan menyediakan tempat yang terbaik di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi firman-Mu. Bahkan Engkau yang hadir ke dunia ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang dihina, dihindari, dan penuh kesengsaraan dan menderita demi kami manusia yang berdosa ini, agar kami memperoleh jalan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa untuk karya keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk tetap setia memegang kepercayaan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa untuk teman-teman YouTuber yang setia mendukung channel YouTube ini. Engkau berkati juga mereka dalam segala aktivitas mereka. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.